Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Eviana, reguler 218B. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Analisa Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluarsa di Klinik Fiery pada bulan Oktober 2020. Di sini saya akan memaparkan pada bab 1, bab 2, dan bab 3. Lalu selanjutnya dimulai dari bab 1. Yang pertama adalah latar belakang. Penyimpanan obat di gudang farmasi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan obat karena penyimpanan yang kurang baik akan berisiko terhadap terjadinya obat kadaluarsa yang dapat berakibat tidak efektifnya obat ketika dikonsumsi oleh pasien. Obat merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan juga pencegahan terhadap suatu penyakit. Obat yang sudah melewati masa kadaluarsa dapat membahayakan karena berkurangnya stabilitas obat tersebut dan dapat mengakibatkan efek toksik atau racun. Hal ini dikarenakan kerja obat sudah tidak optimal dan kecepatan reaksinya telah menurun, sehingga obat yang masuk ke dalam tubuh hanya akan mengendap dan menjadi racun. Sebenarnya obat yang belum kadaluarsa juga dapat menyebabkan efek buruk yang sama, namun disebabkan karena salah pada penyimpanannya. Karena itu kita perlu mengetahui tanda-tanda kadaluarsa obat untuk menghindari penggunaan obat kadaluarsa. Lalu selanjutnya ada perumusan masalah. Di sini kita dapat mengetahui tentang berapa jumlah dan kondisi obat rusak dan kadaluarsa pada tahun 2020 di Klinik Fiery Pondok Bambu. Dari tujuan penelitiannya di sini ada 2 kategori, yaitu untuk tujuan umum. Yang pertama, kita dapat mengetahui pelaporan obat rusak dan kadaluarsa di Fiery. Lalu untuk tujuan khususnya, yang pertama kita dapat mengetahui jumlah obat kadaluarsa, dapat mengetahui jenis obat kadaluarsa apa saja, untuk mengetahui cara pemusnahan obat kadaluarsa, dan yang terakhir menghitung jumlah dan kondisi obat rusak di Fiery berdasarkan berita acara pengembalian obat berupa jenis obat, bentuk sediaan, dan sumber dananya. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat penelitian, dan terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi peneliti. Bagi penelitian itu kita dapat memberikan data atau pelaporan obat rusak dan obat kadaluarsa bagi Klinik Fiery, dan serta cara mengetahui cara pemusnahannya dengan benar. Dan yang kedua itu untuk institut atau kampus. Dimanfaatkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka serta referensi di perpustakaan IKIFA. Yang ketiga, bagi instalasi farmasinya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran atau pengetahuan bagi penulis untuk lebih mengetahui dan mendapat informasi tentang penanganan obat kadaluarsa. Selanjutnya masuk ke bab 2 tentang definisi obat rusak dan kadaluarsa. Obat rusak atau kadaluarsa yaitu di mana bila konsentrasinya sudah berkurang antara 25-30% dari konsentrasi awalnya serta bentuk fisik yang mengalami perubahan. Obat rusak yaitu bentuk dan kondisinya yang tidak dapat digunakan lagi atau dikonsumsi lagi. Sedangkan waktu kadaluarsa yaitu waktu yang menunjukkan batas akhir obat masih memenuhi syarat sampai dicantumkannya pada kemasan obat. Lalu untuk penyimpanan obat keperluan rumah sakit, puskesmas, atau apotik mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama dalam bentuk sediaan atau jenis sediaan, ada stabilitas termasuk suhu, cahaya, dan kelembapan. Lalu mudah atau tidaknya meledak atau terbakar,
Lalu yang terakhir ada narkotik dan psikotropik disimpan dalam lemari khusus. Selanjutnya untuk kondisi yang dapat mempercepat obat kadaluarsa itu ada suhu, cahaya, dan kelembapan. Yang pertama pada suhu. Untuk suhu penyimpanan obat itu bermacam-macam sesuai dengan jenis obatnya. Pada umumnya obat banyak disimpan pada suhu kamar yaitu sekitar 25 derajat Celcius ya. Untuk penyimpanan obat di kulkas itu tidak dianjurkan apabila tidak ada petunjuk dalam kemasan. Untuk obat-obat seperti insulin atau obat untuk penderita diabetes itu biasanya disarankan untuk penyimpanan pada suhu dingin atau suhu kulkas sehingga tidak menyebabkan penurunan efektivitas atau kerusakan pada obat. Lalu selanjutnya pada cahaya. Obat sebaiknya tidak diletakkan pada tempat yang terkena paparan sinar matahari karena dapat merusak isi dari zat obat tersebut. Misalnya vaksin, apabila terkena sinar matahari langsung dalam beberapa detik, maka vaksinnya akan rusak. Oleh karena itu, maka digunakan kemasan berwarna gelap atau berwarna coklat. Di samping itu juga tertutup oleh kemasan luar dari vaksin. Lalu selanjutnya ada efek meminum obat rusak atau kadaluarsa dapat menimbulkan penyakit lama sembuhnya karena disebabkan zat yang berkhasiat itu sudah tidak berefek lagi. Lalu selanjutnya obat kadaluarsa berubah menjadi beracun yang menimbulkan efek berbahaya bagi pengguna. Lalu obat tersebut beresiko menjadi tempat pertumbuhannya bakteri. Selanjutnya ada prosedur tetap penanganan obat yang sudah rusak atau kadaluarsa. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi obat yang sudah rusak atau kadaluarsa. Kita dapat memisahkan obat yang kadaluarsa dengan obat yang masih bagus supaya tidak tercampur. Lalu kita dapat membuat catatan nama sediaannya itu apa aja, nomor batch-nya apa aja, jumlah, dan tanggal kadaluarsanya itu kapan. Lalu kita melaporkan apabila misalnya ada obat yang dikirim dari PBF itu sudah kadaluarsa, kita dapat mengembalikannya langsung. Atau misalnya kurang lebih dari 3 bulan. Lalu selanjutnya kita dokumentasikan pencatatan tersebut. Selanjutnya masuk ke bagaimana cara penanganan dalam memusnahkan obat-obatan kadaluarsa. Yang pertama itu untuk pengembalian pada distributor, yang kedua penimbunan, yang ketiga ada imobilisasi limbah, selanjutnya ada pembakaran dengan teknologi. Yang pertama itu penimbunan, yaitu dimana limbah langsung ditimbun dengan penimbunan sampah tanpa perlakuan atau persiapan sebelumnya. Jadi metode ini termasuk metode yang paling tertua yang digunakan. Dan terdapat 3 macam jenis penimbunan. Yang pertama ada pembuangan terbuka sederhana dan tanpa pengendalian. Lalu yang kedua itu ada penimbunan berteknologi. Dan yang terakhir ada penimbunan berteknologi tinggi. Lalu yang kedua ada pengembalian pada distributor, yaitu kemungkinan pengembalian obat-obatan yang tidak terpakai pada distributor dalam rangka pembuangan yang aman harus diusahakan ya bila mungkin. Obat kadaluarsa dikembalikan pada PBF itu minimal 3 bulan sebelum tanggal kadaluarsa. Selanjutnya itu ada pembakaran dengan teknologi, yaitu dengan menggunakan mesin incinerator atau alat pemusnah limbah yang dilakukan pembakaran pada suhu tinggi dan secara terpadu dapat aman bagi lingkungan. Ini ada contoh alat incinerator. Lalu keuntungannya dari alat tersebut itu tidak perlu lagi menggunakan lahan besar. Lalu dalam pengoperasiannya itu cukup mudah dan tidak bising.
Temperaturnya sekitar 800 sampai 15.000 Celcius, tidak menimbulkan panas. Lalu hemat energi. Selanjutnya ada imobilisasi limbah. Imobilisasi limbah ini inersiasi yang meliputi pelepasan bahan-bahan pembungkus kertas, karton, dan plastik dari obat-obatan. Jadi apabila kita mau memusnahkan obat, sebaiknya dilepaskan dulu kemasannya, isi obat dari kemasannya atau kemasan primer. Jadi untuk memudahkan pemusnahannya harus dipisahkan dulu. Contohnya ada pil harus dilepaskan dari blisternya. Lalu obat-obatan tersebut ditanam, kemudian ditambahkan dengan campuran air. Lalu sediaan farmasi yang dimusnahkan antara lain cairan dalam botol, vial, atau ampul. Untuk tablet dan kapsul itu dilakukan dengan cara dihancurkan atau dipendam atau ditimbun ke tanah. Selanjutnya ada faktor penyebab obat rusak dan jumlah obat kadaluarsa. Itu ada 3 faktor. Yang pertama, pada tahap penerimaan. Nah, pada tahap ini tuh biasanya pada saat proses penerimaan dari PBF, kemasan obat rusak, juga sering terjadi. Itu diakibatkan karena kurangnya pengecekan atau tidak adanya pengecekan kembali pada saat obat diterima oleh apotik. Lalu yang kedua, pada saat penyimpanan. Pada saat penyimpanan itu biasanya petugas apotik karena tidak melakukan pengecekan stok lagi antara kesesuaian data digital maupun fakta secara data faktual. Untuk yang ketiga, pada tahap distribusi atau tidak menerapkannya FIFO. Pada apotik atau klinik tidak menerapkan sistem FIFO sehingga obat menjadi kadaluarsa dan rusak. Selanjutnya kita ke bab 3, yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan observasi langsung dan wawancara mengenai penanganan obat rusak dan kadaluarsa. Metode penelitiannya observasi, yaitu dengan mengobservasi langsung ke lokasi apa saja yang digunakan pada saat pemusnahan obat. Lalu kita dokumentasi dengan berupa foto, video yang diarsipkan pada klinik Fairy. Lalu yang ketiga itu melalui wawancara melalui sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber. Jadi melakukan wawancara tertutup. Lalu untuk objek penelitiannya, semua obat yang rusak atau kadaluarsa di klinik Fairy, semua obatnya itu baik berupa padat maupun cair. Lalu yang terakhir ada sampel penelitian. Sampelnya itu digunakan berupa data obat rusak dan kadaluarsa, berupa list dari sediaan dan nama-nama obat yang sudah kadaluarsa pada bulan Oktober di klinik Fairy. Sekian dari presentasi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf.